Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama gue Jason Matthew di sini di channel MX Fashion, Hairstyle dan Lifestyle. Selain lifestyle, kita juga ngebahas tentang self development. Bagaimana caranya kalian bisa menjadi high value male, pria yang berattitude baik, pria yang rajin, pria yang pekerja keras, dan pria yang cakep. Itu nggak cuma dari fisik atau penampilan, tetapi juga dari sikapnya. Karena pria itu juga penting untuk memiliki sikap yang baik supaya dia bisa tambah ganteng berkali-kali lipat. Nah, pada hari ini gue pengen ngebahas tentang yang kalian banyak tanya-tanya, dan termasuk teman gue juga tanya. Karena belakangan ini keadaan lagi PSBB atau sebelumnya kita sebut dengan new normal, pasti banyak dari kalian itu dikandangin atau work from home. Nah, work from home ini punya banyak dampak yang bisa jadi positif dan juga negatif. Positifnya adalah kalian memiliki banyak waktu luang untuk bisa belajar hal-hal lain, untuk mengembangkan bisnis kalian. Nah, tapi negatifnya juga itu akan mengurangi tingkat produktivitas kalian karena kalian cuma berada di rumah dan bisa jadi kalian cuma di kamar aja. Nah, di kamar itu kan banyak gangguan seperti TV, kasur yang empuk, itu akan membuat kalian tuh berasa untuk malas bergerak. Nah, pada hari ini gue pengen ngasih tahu kalian gimana sih caranya supaya bisa keluar dari zona nyaman itu dan tetap produktif di rumah meskipun work from home. Langsung aja kita mulai ke part yang pertama. Nah, yang pertama adalah kalian harus bangun lebih pagi. Kenapa bangun lebih pagi? Meskipun kalian cuma di rumah aja dan nggak perlu persiapan yang matang, yang lama, atau hairstyling yang begitu ribet supaya rapi di kantor, atau kalian nggak perlu memakan waktu untuk transportasi pergi ke kantor, tapi kalian tetap perlu yang namanya bangun pagi. Misalnya kalian kantor mulai jam 8 atau kuliah mulai jam 8, kalian harus bangun setidaknya jam 6. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri kalian lebih awal. Start your day lebih awal dibanding orang-orang lain, itu adalah suatu keuntungan buat kalian. Nah, kalau bisa kalian udah bangun lebih pagi, kalian bisa sarapan, mengisi perut kalian supaya kalian lebih fresh, lebih aktif. Kalian bisa mandi dulu, kalian bisa mengatur hari-hari kalian di pagi hari, kalian bisa membuat to-do list, dan banyak hal yang bisa kalian lakuin. Kalau kalian punya waktu lebih, bahkan kalian bisa membaca buku setengah jam untuk menambah wawasan kalian, karena buku adalah jendela dunia. Dan yang kedua adalah, itu adalah kaitan erat dengan yang nomor pertama, yaitu kalian untuk bangun pagi, kalian harus bisa tidur lebih awal juga. Kalau misalnya kalian mau bangun jam 6, paling enggak manusia itu butuh tidur 6-8 jam. Setiap orang memiliki kapasitasnya masing-masing. Ada yang bisa tidurnya 6 jam, ada yang juga butuh 8 jam. Itu tergantung dari kalian. Karena banyak faktor yang dapat menentukan kualitas tidur kalian, seperti cahaya pada kamar, terus juga penggunaan handphone. Ini udah gue bahas. Kalau kalian penasaran, kalian bisa nonton videonya di sini. Nah, yang ketiga adalah membuat perencanaan. Perencanaan ini sangatlah penting. Kalian punya beberapa tugas yang nggak mungkin kalian bisa ingat di kepala kalian. Kalian bukan manusia super, kalian bukan Albert Einstein atau orang yang punya IQ 200, kalian bisa nginget semua. Jadi kalian perlu mencatatnya di buku. Atau kalau kalian nggak suka mencatat di buku, sekarang udah digital, kalian bisa ketik di handphone, atau kalian bisa download aplikasi to-do list seperti itu, dan kalian bisa pasang alarm juga supaya selalu ingat hari kapan kalian harus melakukan itu, atau hari ini harus melakukan apa saja. Nggak cuman apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin dibeli, seperti barang belanjaan atau apapun, itu bisa kalian masukkan ke dalam sana juga. Gue suka membuat to-do list itu dari bulan, minggu, dan ke hari-hari. Dari hal yang paling kecil, hari, itu kita bisa melihat apa aja yang pengen gue achieve hari ini. Kalau misalnya kalian bisa achieve, itu akan menjadi suatu kebanggaan buat diri kalian sendiri. Tips selanjutnya adalah lakukan dulu dari yang kecil. Kalian nggak perlu bangun tidur langsung kerjain yang paling berat, kerjain yang paling susah. Nah, kalian sebenarnya ngelakuin dari yang kecil itu juga nggak salah kok. Karena melakukan dari hal yang kecil itu juga esensial. Dari mulai merapikan tempat tidur kalian, menggosok gigi, grooming kalian, itu juga akan membuat pemanasan bagi kalian untuk kalian lebih siap menjalani tugas yang lebih besar. Kalau tugas yang kecil aja kalian nggak bisa, gimana tugas yang lebih besar? Betul nggak? Nah, jika kalian bisa lakuin dari tugas yang kecil untuk pemanasan, kemudian naik tingkat ke tugas-tugas yang lebih besar. Yang keenam adalah 1 jam untuk istirahat. Sebenarnya 1 jam untuk istirahat ini emang kalian tuh perlu. Kalian udah bekerja, capek,
kalian perlulah yang namanya istirahat. Kalian bisa istirahat itu kalian bisa membuka Instagram, sosial media, nonton YouTube, refreshing, atau kalau misalnya kalian emang suka baca buku, kalian bisa baca buku juga. Kalian bisa makan, nyemil, atau apapun itu kalian bisa lakuin dalam waktu 1 jam itu. Kenapa ini lebih efektif ketimbang kalian lagi kerja terus setiap 5 menit sekali kalian buka HP? Karena memberikan 1 jam waktu luang untuk istirahat kalian, selain otak kalian akan ke-refresh lagi dari segala penat-penat yang ada, tapi dengan waktu 1 jam ini akan membuat kalian lebih produktif juga. Kalau misalnya kalian lagi ngerjain sesuatu, kalian setiap 10 menit, 15 menit, atau bahkan parah-parahnya 5 menit ada notif 2 atau 3 notif, kalian langsung buka HP kalian, langsung cek sosial media. Nah itu justru itu yang berbahaya, karena sekalinya orang main sosial media itu akan memakan waktu yang cukup lama. Gak mungkin kalian ngecek notif kayak cuma 5 menit terus kalian udah back, udah keluar. Pasti kalian bisa ngabisin waktu 15 menit lah minimal untuk main sosial media, dan itu akan mengganggu pekerjaan kalian yang sedang kalian kerjain tadi. Yang ketujuh adalah mendengarkan lagu instrumental. Ini juga menurut gua, kalau misalnya kalian mendengarkan lagu yang berlirik atau yang jedak-jeduk, itu akan mengganggu konsentrasi kalian. Kayak kita mau nulis sesuatu itu jadi susah. Kadang-kadang bisa aja kalau misalnya orang yang punya daya konsentrasi yang rendah atau kurang bisa menulis apa yang dia pikirkan, itu bisa aja ketulis loh liriknya dari lagu yang dia dengar. Makanya kita lebih baik mendengarkan lagu yang instrumental saja, musik-musik yang calming, musik-musik yang chill, itu membuat kalian lebih relax dan bisa fokus buat bekerja. Yang ke-8 adalah, ini adalah poin penting, ini adalah poin terakhir, itu kalian harus menghargai keberhasilan kalian. Nah, pada setiap sebelum tidur pada malam hari, kalian tuh bisa ngecek to-do list yang tadi, atau kalau misalnya kalian nulis di kertas, kalian cek itu adalah sebuah jurnal buat kalian. Apa yang udah kalian lakuin itu bisa kalian coret atau kalian centang atau apapun itu, stabilo juga boleh, bebas terserah kalian. Nah, kalau misalnya kalian udah bisa menyelesaikan semua harian itu, pasti kalian akan merasa seneng dong. Nah, itu kalian perlu menghargai. Wah, berarti gue orangnya udah bertanggung jawab nih atas apa yang gue tulis, gue bisa lakuin. Kalian harus tuh bisa. Jangan sampai, emang pada awalnya tuh pasti bakalan susah buat ngelakuin apa yang udah kalian tulis. Tapi kalau misal kalian melakukan ini secara berturut-turut dan komitmen, pasti kalian akan bisa melakukannya. Cara menghargainya itu sangatlah gampang. Kalian bisa self love buat diri kalian, memberikan barang atau sesuatu buat diri kalian, tapi jangan berlebih ya. Mungkin atas pencapaian seminggu atau 1 bulan. Kalau harian, kalian cukup bersyukur, karena kebahagiaan itu mudah kok kalian bisa dapetin. Dengan cara bersyukur, hidup kalian akan jauh lebih bahagia, dan besoknya bakalan jauh lebih produktif, karena tubuh kalian itu udah tahu syukur, udah berbahagia. Di dalam darah kalian itu udah benar-benar senang, dan akan senang terus melakukan hal-hal itu yang udah kalian tulis. Ya, sekian dari video hari ini. Kalau kalian merasakan ada manfaatnya dari video ini, kalian jangan cuma dengerin gue omong aja ya, tapi kalian perlu praktekin. Dan juga boleh dong di like. Dan kalau kalian nggak suka atau kalian punya kritik, saran, komentar, kalian boleh komen. Kalian juga boleh dislike, itu nggak apa-apa. Jangan lupa juga buat subscribe di channel YouTube gue, supaya channel YouTube ini terus bisa berkembang dan menjadi manfaat buat kita semua dan buat Indonesia. Kalian juga bisa follow gue di Instagram di @jmetu_29. Di sana gue akan banyak berbagi seputar cara menjadi produktif, motivasi bisnis, motivasi harian, dan juga tentang yang gue bahas di channel ini, men's fashion, hairstyle, dan lifestyle. Thank you for watching, dan stay handsome. Jangan lupa buat praktekin ya guys. Thank you.